warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Riti Juwita dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita bisa berkumpul di ruang kepala ini dalam rangka untuk melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Kebetulan Pak Herdi Agustia selaku pimpinan kepala sekolah sudah ada di tempat. Bapak ada waktu Pak ya? Insyaallah. Dan kita ini. Insyaallah kita bisa. Ada waktu. Jadi nanti kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan dari CGP ini, CGP Angkatan 6. Terkait dengan wawancara yang merupakan tugas dari guru penggerak yang memang dianjurkan untuk menanyakan atau mewawancarai kepala sekolah. Jadi pertanyaan ini nanti akan diajukan oleh masing-masing kami. Mungkin saya nanti ada Pak Mat, nanti Bu Melinda, Bu Linti, Bu Umar dengan Bu Imi nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak ada waktu? Iya. Siap. Kita mulai. Silakan dimulai. Ini pertanyaannya Pak. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur dan merasa berbahagia sekali bisa bertemu Bapak Ibu CGP yang ada di SMA Negeri 3 Bogor Selatan selama sebanyak 6 orang. Kegiatan ini tentu sebagian dari tugas dan tentunya bisa kita laksanakan di sekolah kita sendiri. Berkenaan dengan pertanyaan ini, tentu yang pertama tadi yang sampaikan Pak Yayon bagaimana cara mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah. Tentu sebagai kepala sekolah mengetahui atau mengidentifikasi ini tentu secara berjenjang. Biasanya hal-hal yang terjadi di kelas bisa melalui guru, bisa melalui bagian kesiswaan, melalui BK, ataupun yang terjadi secara langsung. Tentu hal ini diketahui sehingga sebaiknya sebagai kepala sekolah memang tidak harus menunggu apa yang terjadi di dalam etika itu. Bisa saja mungkin saya langsung ke kelas-kelas, mungkin sekarang dengan cara media sosial menggunakan platform atau dengan grup-grup WA, mungkin ada yang terjadi di sekolah ini bisa kita identifikasi. Begitu barangkali yang sudah kita laksanakan di sekolah SMA Negeri 3 Bogor Selatan. Jadi Bapak mengidentifikasi Pak? Betul. Ya, mengidentifikasi khusus karena tidak harus menunggu ada hal atau masalah terjadi. Tapi bisa langsung ke kelas-kelas. Saya punya barangkali grup ketua-ketua kelas yang saya masuk di situ, ada grup-grup OSIS. Jadi semua dilema etika itu bisa lebih terpantau. Juga yang sudah terjadi kita tidak lanjuti. Gitu. Baik Pak, ini pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, memang untuk menentukan keputusan tentu kita tidak bisa serta-merta saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan langsung. Tentu itu harus melalui langkah-langkah prosedur, kemudian mengetahui apa permasalahannya dari awal, apa yang terjadi mungkin dan melibatkan teman-teman guru yang lainnya, terutama bagian BK, wali kelas, kesiswaan, dan mungkin kita akan melibatkan komite atau orang tuanya kita libatkan. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan pada saat itu. Kita melalui prosedur-prosedur atau langkah-langkah. Baik Pak, saya lanjutkan ke nomor 3. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi kalau bicara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, jadi kita bukan
saya sebagai kepala sekolah langsung berhadapan dengan permasalahan misalnya dengan siswa, tapi tentu kita memusyawarahkan atau mengambil informasi-informasi dari siswa-siswa, barangkali dengan siswa-siswanya yang lain, wali kelas, guru-guru yang pernah mengajar di situ, kemudian BK dan sebagainya. Itu kalau ini sudah meningkat atau agak lebih perlu penyelesaian yang lainnya, orang tua tentu kita libatkan mencari informasi dan sebagainya. Contoh misalnya ada anak yang diminta di kelas sedang belajar, guru sedang mengajar, anak diminta keluar karena orang tuanya mau membawa pulang untuk tidak akan sekolah lagi untuk membantu mencari nafkah karena tidak ada lagi membantu dari orang tuanya. Tentu orang tuanya memang perlu dibantu karena tidak ada lagi bisa membantu, tapi satu sisi siswa ini punya hak atau punya hak untuk terus mengikuti belajar. Jadi ada kewajiban kita, ada hal yang tuntut bagaimana menyelesaikan ini secara bijaksana. Tentu hal ini harus melibatkan semua unsur. Kita tentu melihat prosedur-prosedurnya atau langkah-langkahnya bagaimana ini bisa diputuskan. Tentu saya melihat apa yang menjadi permasalahan, apabila itu bisa kita bantu. Tidak bisa kepala sekolah seorang, tentu melibatkan guru-guru ataupun nanti komite sekolah kita libatkan bagaimana anak ini supaya bisa terus belajar. Orang tuanya bisa terus mencari nafkah juga. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu penanganan yang agak panjang dan luas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya ya Pak, ya. Dalam menghadapi dilema etika ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, seperti yang saya katakan tadi, tentu kita tidak langsung bisa memutuskan karena itu barangkali tidak efektif bagi yang mempunyai masalah. Tentu kita menarik mulai dari akar permasalahannya apa, kemudian hal-hal yang di sekeliling dia apa, bagaimana menghadapi gurunya, bagaimana tanggapan ataupun catatan dari tim BK, tentu dengan orang tuanya informasinya bagaimana. Jadi terakhir tentu kita harus musyawarahkan. Intinya bukan keputusan sendiri kepala sekolah. Keputusan kepala sekolah itu berdasarkan masukan-masukan yang ada, musyawarah yang ada, tentu pengambilan keputusan secara bersama. Artinya keputusan itu bukan keputusan sekolah, tetapi keputusan seluruh warga sekolah. Nah, itu yang melalui musyawarah, walaupun tidak seluruh terlibat langsung, tetapi ada langkah-langkah yang melibatkan unsur-unsur yang terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Pak, melanjutkan dari Ibu Kriti tadi, kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, jadi seperti contoh tadi, satu sisi anak ini diharapkan dan sangat dibutuhkan oleh orang tuanya membantu mencari nafkah. Di salah satu sisi, siswa ini tentu punya hak untuk tetap bersekolah dan kita punya kewajiban untuk membantu bagaimana siswa ini bisa tetap sekolah. Artinya saya tertantang bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Tentu dengan semua kemampuan sekolah ini kita berusaha bagaimana orang tua ini tetap bisa melanjutkan mencari nafkahnya dan siswa ini bisa sekolah. Contoh begini, siswa tentu kita lihat apakah dia bisa mampu terus sekolah ini dengan biaya-biaya yang ada. Bisa kita bantu dengan mengusulkan PIP, bisa mengusulkan melalui Basnas, bisa mengusulkan dari beasiswa-beasiswa dari alumni dan sebagainya. Nah, satu sisi orang tua ini kerjaannya apa? Kalau bisa kita bantu untuk mengerjakan di sekolah ini, tentu untuk
membantu beliau untuk tentu mengarahkan bagaimana ada pekerjaan yang lain. Jadi kita kepala sekolah bukan hanya berkutat di sekolah ini saja, tapi secara umum harus mengetahui hal itu. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi seorang kepala sekolah. Ya. Artinya bukan menyelesaikan guru yang tidak mengajar atau siswa yang nakal saja, tidak berkembang. Karena saya berprinsip kalau di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan itu semua termasuk di dalam satu keluarga besar, baik itu siswa, orang tua di rumah, termasuk masyarakat di sekitar sekolah. Itu artinya sebagai seorang kepala sekolah memang merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi dilema. Itu benar. Ya baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Barangkali untuk jadwal tertentu ini pertama tidak kita harus jadwalkan tertentu, tapi tentu barangkali di setiap kesempatan, di setiap momen-momen tertentu tentu kita punya keinginan atau waktu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang seperti yang saya katakan tadi. Itu sebagai contoh saja. Tentu di sekolah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang tentu pertimbangan-pertimbangan, karena ada 1-2 sisi yang berbeda tapi memerlukan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kalau bahasa agama itu kan tentu kita mengurangi keputusan yang lebih banyak mudaratnya, lebih baik kita mencari yang manfaatnya walaupun itu berat ya. Misalnya kita pada saat rapat dengan guru, kita rapat wali kelas, mungkin di sekarang ini kan trennya tidak harus mengambil waktu, karena waktu ini kan banyak menyita waktu. Tentu efeknya ada juga melalui media sosial kan kita bisa mengetahui apa yang menjadi hal-hal yang terjadi, kendala-kendala, dilema-dilema yang terjadi. Misalnya melalui grup wali kelas, apakah ada permasalahan di antara anak-anak kita, artinya itu sudah meluangkan waktu kepala sekolah untuk mengidentifikasi masalah dilema-dilema masalah itu tadi. Artinya kalaupun mau ditetapkan waktu sedemikian rupa, tentu ada baiknya, tapi ada efek-efek yang lain juga. Iya, apakah Bapak memilih waktunya Pak, penyelesaiannya itu, ataukah di saat itu atau misalnya di esok harinya atau bagaimana Pak? Tergantung ke permasalahan yang ada. Tentu yang saya katakan tadi, tidak serta-merta kita harus memutuskan masalah itu. Harus menarik dari akar permasalahan, kemudian pertimbangan-pertimbangan. Misalnya pertimbangannya bagaimana di masyarakatnya. Kemudian kalau hal-hal tertentu, misalnya putusan kita bisa menjadikan itu bermasalah di masyarakat, kita jangan sampai permasalahan itu jangan sampai yang besar kita sekecil mungkin. Misalnya masalah media kan, itu kita harus menjaga itu supaya tidak sampai ke media. Kemudian yang paling ini lagi, jangan sampai bermasalah dengan hukum. Nah, tentu sehingga hal itu, suatu dilema etika ini atau moral ini terjadi, tentu kita memerlukan waktu katakanlah atau langkah-langkah yang perlu dilalui. Tidak serta-merta saat itu terjadi, saat itu kita putuskan. Tidak bisa sekarang, bukan tidak bisa, sebaiknya itu dilakukan dengan prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang tepat. Oh ya, jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan tadi sudah Bapak sampaikan ya, prosedurnya seperti apa. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, untuk selanjutnya mohon izin Pak, dari pengambilan keputusan tentang dilema etika itu, kira-kira adakah seseorang gitu, atau mungkin faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, terima kasih. Seperti mungkin yang saya katakan tadi, selama ini yang saya alami untuk mempermudah melakukan keputusan yang saya lakukan, itu tentu harus melibatkan kawan-kawan yang lain, berjenjang, guru, wali kelas, BK, kemudian waka-waka. Juga
kita terus berkomunikasi dengan pihak komite sekolah. Dilanjutkan barangkali ada satu lagi yaitu pengawas pembina. Nah, pengawas pembina di sekolah ini tentu kita selalu berhubungan. Jika itu sudah barangkali agak meningkat lagi, kita tentu berkoordinasi dengan pihak cabang dinas ataupun pihak dinas sendiri. Itu barangkali. Mungkin ini yang terakhir Pak ya, dari 8 pertanyaan. Cukup banyak nih. Ya, cukup banyak. Lumayan. Iya. Ya. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Dilema Etika ini Pak? Baik, terima kasih. Dari pengalaman yang pernah saya alami, tentu mengambil keputusan itu bisa saja secara cepat, tapi biasanya kalau sudah cepat tidak banyak melibatkan yang lain atau mencari akar permasalahannya, keputusan itu tidak begitu tepat. Jadi saya mengambil apa katanya makna atau dari hal-hal yang sudah pernah saya laksanakan untuk menangani kasus dilema etika ini, tentu memerlukan pengalaman dan bantuan ataupun bagian dari kawan-kawan satu grup ini sekolah ini. Jadi saya dengan demikian kita menjadikan ini bukan menjadi masalah pribadi, bukan menjadi masalah kepala sekolah seorang. Artinya masalah ini adalah masalah sekolah. Jadi kan dengan demikian kita akan lebih matang, lebih siap untuk memutuskan segala sesuatu. Baik Pak, jadi tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami CGP dari Sekolah Perpustakaan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan dan atas pertanyaan. Kemudian bagi Bapak teman-teman rekan CGP, kita tugas kita ini bisa berjalan dengan baik, sukses, dan CGP ini dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sekian dari kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ibu, semoga sukses, semoga lancar CGP-nya selesai dan bisa diterapkan di sekolah yang kita cintai ini, dan barangkali bisa berbagi dengan kawan-kawan guru, bisa berbagi juga dengan kawan-kawan di luar SMA Negeri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Gusti. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Begini Bu, saya mau izin nih atas waktunya karena kebetulan saya lagi mengikuti program Wira. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait modul 3.1 yang sedang kami bahas sekarang. Ada waktu ya Bu ya? Insyaallah. Oke. Ini tentang dilema etika ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika ini kan pada dasarnya kasus yang pada dasarnya benar lawan benar seperti itu ya. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu, jangan langsung diputuskan, karena pada posisi dilema etika ini berbeda dengan kasus yang langsung nampak benar dan salah. Ada analisis terlebih dahulu seperti itu sebelum membuat keputusan. Berarti sebelum keputusan itu kita keluarkan dianalisis ya. Dan kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi
Jadi langkah awal yang kami lakukan untuk analisis tadi ya, kita mengumpulkan fakta di lapangan mengenai kasus tersebut. Kemudian kita siapa saja yang terlibat, yang terlibat ya. Kemudian kita analisis kebenaran kesalahannya. Baru terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan berbagai fakta dan analisis. Terkait dengan dilema etika yang kasus yang ada Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Bu, selama memimpin gitu? Pada dasarnya untuk membuat keputusan apalagi permasalahan dilema etika ini harus sangat bijak seperti itu ya, bukan asal kita mengambil keputusan saja, karena kita mengambil keputusan antara kejadian yang sama-sama benar gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita adalah mengumpulkan fakta dulu, fakta di lapangan pada saat terjadi dilema tersebut. Kemudian kita panggil juga orang-orang yang terlibat pada permasalahan tersebut. Kemudian nanti kita temukan analisis benar salahnya dari fakta dan orang-orang yang terlibat tadi, kita analisis masalahnya bersama. Terakhir kita cari solusinya, kita cari solusi untuk permasalahan yang dilema etika tadi. Jadi keputusan yang didapat itu adalah keputusan yang mufakat seperti itu ya, Sama gitu ya? bersama. Ya, tidak ibu ambil sendiri Ya, gitu ya. tidak. Langkah-langkah dan prosedurnya Bu, Langkah-langkah dan proses. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu yang pertama dengan menelaahnya dulu. Menelaah, kemudian setelah ditelaah kami adalah bersifat melibatkan orang-orang yang terlibat pada masalah tersebut. Kita bahas bersama, kita kaji bersama sehingga timbullah solusi. Solusi nanti diharapkan adalah solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Karena kasus dilema etika tadi ya, ini posisinya rumit seperti itu kan, benar di antara yang benar seperti itu ya. Jadi kita cari jalan terbaik. Dan selama ini Ibu lakukan ini tantangan dalam pengambilan keputusannya apa? Tantangannya itu tadi, karena dia ini bersifat sedikit rumit, benar di antara yang benar, sama-sama penting kan, sama-sama penting. Jadi kita harus mengambil yang mana yang didahulukan seperti itu ya, yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih didahulukan. Dan di samping itu kita juga harus melihat pihak-pihak yang terlibat langsung serta peraturan yang akan terpenuhi karena pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini Bu, apakah punya jadwal khusus ini Bu? Untuk pengambilan keputusan ini kita tidak mempunyai jadwal khusus, karena sifatnya adalah kita akan menganalisis, mengambil keputusan secara bersama, baik secara formal maupun Gitu ya. Kemudian Bu, ini banyak sekali pertanyaan Bu ya. tidak apa-apa. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, Bu, faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil dan menyelesaikan kasus-kasusnya? Yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu adalah harus melibatkan orang yang profesional, dewasa dalam berpikir, sehingga dia bisa menerima dan memberikan pendapat, bukan hanya menerima pendapat memberikan saja, tapi dia juga profesional dalam berpikir. Nah, ini dari sekian pertanyaan ini yang terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini Bu? Khusus untuk kasus dilema etika, ini mempelajari yang dapat saya petik secara langsung itu pada dasarnya setiap permasalahan itu harus ditelaah dulu ya. Ditelaah, kemudian setelah ditelaah kita komunikasikan bersama, bahas bersama, nanti akan ada
solusi. Dan kita pada akhirnya solusi yang didapat itu kan tidak harus diiyakan semua orang. Seperti itu kan ada sebagian keputusan yang oleh sebagian pihak harus diterima walaupun kurang sependapat. Tapi karena itu adalah keputusan bersama, ya maka harus dilaksanakan. Ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan suatu keputusan yang musyawarah, kan baik untuk sesama. Ya, intinya bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan musyawarah, Ya, melibatkan departemen guru, Ya. gitu ya. Mungkin ini saja Bu. Oh, ya. Terima kasih banyak atas waktunya mengganggu Ibu dalam tugas ya. Sama-sama lah kami Ya. juga berbagi ini kan. Saya mungkin setelah ini akan kembali ke sekolah Ibu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.